Halo semuanya, kami dari kelompok 18. Saya Bigel Kadensi dengan NPM 24001 dan teman saya. Saya Jenis Tari dengan NPM 24021. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah logika pemrograman, yaitu perancangan algoritma pemrograman. Dengan judul, Rancangan Algoritma untuk Sistem Tracking Kehadiran Mahasiswa Berbasis QR Code di Perguruan Tinggi. Kita mempunyai 5 pembahasan atau table of contents yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu pendahuluan, yang berisi apa itu sistem penilaian berdasarkan kehadiran dan apa tujuan juga manfaat pembuatan dari program ini. Yang kedua itu ada algoritma, bentuk algoritma seperti apa yang akan dibuat. Yang ketiga rancangan program, bentuk program seperti apa yang dibuat. Yang keempat ada hasil dan pembahasan, bagaimana hasil pengujian program program yang sudah dibuat. Dan yang kelima, kesimpulan atau penutup dari perancangan program tersebut. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Menurut Rizal Furqan Ramadan 2022, mahasiswa merupakan generasi muda dan cermin dari perkembangan negara ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penilaian dari proses belajar mahasiswa, baik di bangku perkuliahan maupun kegiatan di luar bangku kuliah, sebagai bahan eksplorasi diri. Hal ini yang menjadi salah satu penilaian yang menentukan akreditas perguruan tinggi tersebut. Hal ini memerlukan peran-peran guru ataupun dosen di dalam perguruan tinggi. Mahasiswa tidak saja dinilai secara akademik atau non-akademik, tapi juga keaktifan mahasiswa dalam lingkup kampus ataupun di luar lingkup kampus. Selama ini, kehadiran dilakukan dengan cara manual seperti mengisi absensi dengan cara menulis nama, NPM, dan membubuhkan tanda tangan, tetapi mengisi kehadiran secara manual tidak efisien dan sering terjadi beberapa kasus di mana mahasiswa hadir namun tidak mengisi absensi kehadiran karena adanya kesalahan dalam berkomunikasi. Agar pengisian kehadiran menjadi efisien dan efektif, tim penyusun mengembangkan algoritma. Berdasarkan uraian di atas, maka tim penyusun akan bangun sebuah program. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pembuatan rancangan algoritma untuk sistem tracking kehadiran mahasiswa berbasis QR Code di perguruan tinggi sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah memberikan informasi dan penjelasan terkait algoritma yang akan digunakan untuk sistem tracking kehadiran mahasiswa berbasis QR Code di perguruan tinggi. Tujuan yang kedua ialah menjalankan program untuk absensi kehadiran dalam sistem tracking kehadiran mahasiswa berbasis QR Code di perguruan tinggi sebagai penyempurnaan program-program yang sudah ada. Selanjutnya adalah manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan rancangan algoritma untuk sistem tracking kehadiran mahasiswa berbasis QR Code di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada manfaat bagi dosen. Pada poin A yaitu memudahkan dosen dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Yang kedua itu minimalisir kesalahan dalam proses pengisian absensi kehadiran mahasiswa. Dan pada poin C atau poin yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dalam mengisi kehadiran. Selanjutnya ada manfaat yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Pada poin A itu mengetahui dengan jelas data kehadiran. Pada poin B memastikan mahasiswa selalu mengisi kehadiran. Dan pada poin C membantu mahasiswa dalam memantau data absensi kehadiran. Selanjutnya kita masuk bab 2 yaitu algoritma. Pada poin pertama itu kita akan membahas uraian algoritma. Perguruan tinggi menerapkan sistem absensi kehadiran mahasiswa berbasis QR Code dengan ketentuan sebagai berikut. Jika mahasiswa hadir, maka terdapat poin A, poin B, poin C, poin D, poin E, poin F, dan poin G yang ditentukan sesuai dengan ketentuan dari setiap kondisi pengisian absensi dan masing-masing kehadiran mahasiswa. Jika mahasiswa tidak hadir, Jika mahasiswa tidak pada poin kedua, jika mahasiswa tidak hadir, maka ada beberapa poin itu poin A, poin B, poin C, poin D, dan keempat poin tersebut mengatur pengisian data kehadiran mahasiswa sesuai dengan kondisi dan kehadiran dari masing-masing mahasiswa. Dan pada poin ketiga, di luar ketentuan di atas, maka keterangan mahasiswa pada absensi berisi apa. Selanjutnya ada algoritma deskriptif. Setelah mengetahui uraian algoritma yang akan dibuat, berikutnya ada algoritma deskriptif dari uraian algoritma sebelumnya. Pertama ada header, yaitu sistem tracking kehadiran mahasiswa berbasis QR Code di perguruan tinggi dengan berbagai ketentuan algoritma menerima masukan batas pengisian absen, waktu kelas mulai, waktu kelas selesai, absensi, jumlah, dan jumlah maksimal izin. Pada deklarasi terdapat batas pengisian absensi, yaitu data string atau huruf, dan juga waktu pengisian absensi itu integer atau data bilangan bulat, terus kehadiran itu juga string tipe data huruf, dan jumlah maksimal izin itu adalah integer tipe data bilangan bulat. Deskripsi seperti tertera di layar masing-masing. Selanjutnya kita masuki bagian flowchart. Pertama itu mulai, selanjutnya input batas pengisian absensi. Apakah sudah mengisi absensi? Jika sudah, maka jawaban tidak terekam. Jika belum, input waktu pengisian absensi. Apakah tepat waktu? Jika tidak tepat waktu, tidak dapat mengisi absensi. Jika tepat waktu, input kehadiran.
apakah kehadiran sudah terinput. Jika sudah terinput, maka input jumlah maksimal izin. Jika belum terinput, jika tidak terinput, maka kembali ke penginputan kehadiran. Selanjutnya, jika sudah menginput jumlah maksimal izin, jika izin kurang dari sama dengan 3, maka pengisian absensi mengikuti langkah selanjutnya. Jika tidak, maka tidak dapat izin ataupun absensi akan terisi dengan kehadiran dengan keterangan alpha. Jika mahasiswa hadir, seperti pertanda lahir Anda masing-masing, dan jika mahasiswa tidak hadir, dengan 4 kondisi yang sudah ditentukan, selanjutnya akan ada output yaitu selesai. Bab 3 yaitu rancangan program. Di sini ada kode program yang tertera pada di layar tersebut. Oke, untuk ada hubungan algoritma dan kode program. Di sini sudah dibagi-bagi menjadi ada beberapa bagian, itu udah ada kayak diwarnain-warnain. Nah, selanjutnya ada penjelasannya, yaitu yang pertama, pada bentuk warna berwarna biru muda merupakan fungsi untuk menentukan status kehadiran mahasiswa dengan output status. Kayak misalkan hadir, sakit, atau dispensasi, serta apakah jawaban terekam atau tidak. Pada kondisi 1A, yaitu jika mahasiswa hadir mengikuti kelas penuh dari awal hingga selesai, belum mengisi absensi antara pukul 7 sampai 10, dan izin kurang dari atau sama dengan 3, maka keterangan hadir akan diberikan dan jawaban terekam atau true. Pada kondisi 1B di atas, yaitu jika mahasiswa hadir tetapi pulang lebih awal karena sakit, belum mengisi absensi antara pukul 7 sampai 10, dan izin kurang dari atau sama dengan 3, maka keterangan sakit akan diberikan dan jawaban terekam. Pada kondisi 1C, jika mahasiswa hadir tetapi tidak mengikuti kelas penuh karena keperluan akademik atau dispensasi, belum mengisi absensi antara pukul 7 sampai 10 dan izin kurang dari atau sama dengan 3, maka keterangan dispensasi akan diberikan dan jawaban terekam. Pada kondisi 1D, yaitu jika mahasiswa hadir dan mengikuti kelas dari awal sampai selesai, tetapi absen diisi setelah pukul 10 dan izin kurang dari atau sama dengan 3, maka formular absen terkunci. Mahasiswa perlu melakukan konfirmasi kehadiran dengan keterangan hadir dan jawaban tetap terekam. Pada kondisi 1E di atas, yaitu jika mahasiswa hadir mengikuti kelas penuh dari awal hingga selesai, sudah mengisi absen tetapi mengisi ulang antara pukul 7 sampai 10, serta izin kurang atau sama dengan 3, maka status kehadiran tetap hadir tetapi jawaban tidak terekam. Pada kondisi 1F, jika mahasiswa hadir pulang karena sakit, sudah mengisi absen dan melakukan absen ulang antara pukul 7 sampai 10, serta izin kurang dari atau sama dengan 3, maka keterangan sakit akan diberikan tetapi jawaban tidak terekam. Pada kondisi 1G, yaitu jika mahasiswa hadir tapi mendapat dispensasi, sudah mengisi absensi dan melakukan absen ulang antara pukul 7 sampai 10, serta izin kurang dari atau sama dengan 3, maka keterangan dispensasi akan diberikan tetapi jawaban tidak terekam. Pada kondisi 2A, yaitu jika mahasiswa tidak hadir, belum mengisi absen antara pukul 7 sampai 10 dan izin kurang dari atau sama dengan 3, maka keterangan izin akan diberikan dan jawaban terekam. Pada kondisi 2B di atas, yaitu jika mahasiswa tidak hadir belum mengisi absen antara pukul 7 sampai 10 tetapi izin lebih dari 3, maka keterangan alfa akan diberikan dan jawaban terekam. Pada kondisi 2C, jika mahasiswa tidak hadir sudah mengisi absen dan mengisi absen ulang antara pukul 7 sampai 10 serta izin kurang dari atau sama dengan 3, maka keterangan izin akan diberikan tetapi jawaban tidak terekam. Pada kondisi 2D di atas, yaitu jika mahasiswa tidak hadir sudah mengisi absen dan mengisi absen ulang antara pukul 7 sampai 10 tapi izin lebih dari 3, maka keterangan alfa akan diberikan dan jawaban tidak terekam. Pada kondisi 3 di atas, yaitu jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, maka secara otomatis keterangan alfa akan diberikan dan jawaban tidak terekam. Lalu ada berwarna orange di atas, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan data secara interaktif melalui terminal atau konsol. Setiap input memiliki deskripsi pertanyaan yang relevan untuk menentukan status kehadiran mahasiswa seperti hadir, ikut, sakit, dispensasi, sudah isi absen, jam absen, izin. Lalu pada bentuk berwarna biru tua di atas, yaitu dari setelah semua data dimasukkan fungsi absensi mahasiswa, dipanggil dengan parameter yang diisi sesuai dengan input pengguna. Hasil dari pemanggilan fungsi ini adalah 2 nilai, yaitu keterangan dan terekam. Pada bentuk berwarna abu di atas merupakan output yang akan menampilkan hasil absensi kepada pengguna, menampilkan keterangan yaitu status absensi yang dikembalikan dari fungsi absensi mahasiswa, dan menampilkan jawaban terekam yaitu status apakah jawaban tersebut terekam dalam absensi dengan ya untuk true dan tidak untuk false. Pada bentuk berwarna kuning tua di atas yaitu memanggil
fungsi uji absensi di bagian akhir yang akan menjalankan pengujian dan menampilkan hasil berdasarkan input dari pengguna. Lalu ada bab 4, hasil dan pembahasan akan dilakukan secara langsung di Google Colab. Ini saya akan menguji pengujian program yang telah saya buat. Di sini ada kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Tetapi saya akan mengambil satu kondisi, yaitu di kondisi 1 di bagian 1A, dan kondisi 2 di bagian 2A, dan kondisi 3. Oke, untuk kondisi 1, saya coba. Itu apakah mahasiswa hadir? Iya. Apakah mahasiswa mengikuti dari awal hingga selesai? Iya. Apakah mahasiswa sakit? Tidak. Apakah mahasiswa memiliki dispensasi akademik? Tidak. Apakah mahasiswa sudah mengisi absensi? Tidak. Masukkan jam absennya itu jam 8 pagi. Untuk jumlah izinnya yaitu 1 kali. Lalu untuk hasil absensinya, keterangannya hadir dan jawabannya terekam iya. Untuk bagian 2. Untuk kondisi 2, bagian 2A, apakah mahasiswa hadir? Tidak. Apakah mahasiswa mengikuti dari awal hingga selesai? Tidak. Apakah mahasiswa sakit? Tidak. Apakah mahasiswa memiliki dispensasi akademik? Tidak. Apakah mahasiswa sudah mengisi absensi? Tidak. Untuk jam absennya yaitu dia jam 8 pagi, dan untuk jumlah yang dimiliki itu satu kali. Untuk hasil absensinya yaitu keterangan, izin, dan jawabannya terekam iya, dan itu sesuai dengan di layar tersebut di bagian 2A. Untuk di kondisi 3 akan diuji ulang. Apakah masih hadir? Tidak. Apakah mahasiswa dari awal hingga selesai? Tidak. Apakah masih sakit? Tidak. Apakah mahasiswa memiliki dispensasi akademik? Tidak. Apakah mahasiswa sudah mengisi absensi? Tidak. Untuk jam absennya, yaitu dia masuk jam 11 siang, dan jumlah izin yang dimiliki yaitu 6 kali. Oke, untuk hasil absensinya, yaitu keterangannya alfa, jawabannya terekam tidak. Jadi sesuai ya yang dapat untuk kondisi 3. Selanjutnya adalah bab 5, penutup. Yang pertama ada kesimpulan, itu menurut Rizal Furqan Ramadan 2022, mahasiswa merupakan generasi muda dan cermin dari perkembangan negara ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penilaian dari proses belajar mahasiswa, baik di bangku perkuliahan maupun kegiatan di luar bangku kuliah sebagai bahan eksplorasi diri. Hal ini menjadi salah satu penilaian yang menentukan akreditas perguruan tinggi tersebut. Hal ini memerlukan peran-peran dosen atau tenaga pengajar di perguruan tinggi. Dosen memiliki sistem atau strategi yang berbeda dalam mengajar dan memberi penilaian. Beberapa hal yang menjadi kriteria penilaian adalah keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, pengerjaan tugas, nilai ujian, dan kehadiran mahasiswa dalam kelas mata kuliah tersebut. Agar proses pembuatan kode program jadi efisien, maka kita harus membuat uraian algoritma dalam beberapa bentuk, seperti algoritma deskriptif, flowchart, dan lain-lain. Setelah membuat uraian algoritma tersebut, maka kita membuat program sesuai dengan uraian algoritma yang telah dibuat, kemudian melakukan analisis dan uji coba terhadap program yang telah dibuat untuk memastikan program agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Selanjutnya ada saran. Setelah dibuat program untuk sistem tracking kehadiran mahasiswa berbasis QR code di perguruan tinggi, membuat proses pengisian absensi menjadi efisien dan efektif. Dengan adanya sistem tracking kehadiran mahasiswa berbasis QR code di perguruan tinggi, meminimalisir kesalahan dalam pengisian absensi, mengetahui ada kekurangan dalam algoritma maupun program yang dibuat oleh tim penyusun. Maka dari itu, membutuhkan saran ataupun kritik yang membangun agar mengetahui hal-hal yang harus dievaluasi untuk melengkapi kekurangan algoritma maupun program, supaya program dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 18. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.